Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskali Siswari. Saudara, hampir 5 bulan terakhir ini iklim ekonomi berubah jadi paceklik. Nah, meski sulit, bertahan harus jadi satu-satunya pilihan. UMKM jadi salah satu sektor yang paling terdampak, tapi yang imunitasnya juga harus lebih kuat untuk menangkis dampak pandemi. Penyelamat perut-perut lapar masyarakat kini sedang kesusahan. Di tengah pandemi yang tak berkesudahan, para pelaku UMKM di sektor makanan harus putar otak mencari cara agar tetap bertahan. Asep salah satunya. Selama 5 bulan terakhir ini, ia terus berusaha agar bisnis warung makanannya tetap bertahan. Pandemi sempat memukul pendapatannya hingga 50%. Asep pun terpaksa mengurangi karyawan. Kini ia memilih bertahan meski untung tipis. Ia tetap membuka warung nasi barokahnya sembari tetap mengikuti arahan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Hasilnya, meski perputaran modal sempat jadi kendala, kini Asep mengaku kantong tak lagi meringis. Tentang belanja apa gitu kan, kebanyakan kita belanja banyak terus pembelinya nggak ada, ya gimana ibu. Kalau kita sih jiwa pedagang ya Mbak, mungkin udah paham gitu, maksudnya di kala ramenya, di kala sepinya harus siap ya. Sebenarnya harus siap mental gitu. Di kala pas kita lagi down kayak gini ya harus tetap semangat aja buat karyawan semua. Iya. Warteg Haji Sori yang berada di kawasan Jakarta Pusat juga mengalami hal yang sama. Aturan jaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar mau tidak mau merenggut penghasilan warung ini. Kini Warteg Haji Sori pun berinovasi dengan menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung juga merasa nyaman saat makan di warteg ini. Hasilnya, pemasukan kantong mulai membaik dalam sebulan terakhir. Tentunya dari awal itu bisa sampai minus. Kalau sekarang alhamdulillah bisa paling 50 gitu loh. Kita bisa bangkit lagi lah. Yang pertama itu kebersihan sama APD aja gitu loh. Terus sama tempat biar nyaman, yang penting bersih gitu loh. Jaga jarak, iya. Kalau wajib dia tuh pakai masker, cuci tangan tiap masuk ke warung gitu. Kalau enggak kita nih bisa negur dia gitu, Pak tolong cuci tangan dulu gitu. Pak maskernya tolong pakai dulu kecuali makan di tempat gitu. Selain kekuatan dari internal, faktor eksternal juga diperlukan sebagai amunisi bagi UMKM bertahan melawan pandemi. Salah satunya adalah masuk ke ranah digital. Namun, tak semua UMKM bisa beruntung menjalankan bisnis berbasis teknologi. Dian Silitonga, Genadi Ada, Kompas TV Jakarta. Lalu pertanyaannya, bisakah UMKM warung makanan atau yang kita kenal dengan sebutan warteg ini merambah dunia digital? Bergabung melalui Zoom, CEO Wahyu, Peter Shearer bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Peter. Selamat pagi Mbak Paskali. Selamat pagi Mas, sebenarnya sudah ada berapa sih total nih warteg yang ikut diajak kerjasama di aplikasi Wahyu ini? Oke, yang sudah terdaftar di dalam keluarga Wahyu ada 13.500 warung makan tradisional. Jadi di dalamnya bukan hanya warteg sebenarnya, tapi juga ada warung Padang, warung bakso, warung sate, warung soto, semua yang sifatnya masih tradisional. Oke, 13.500 itu penambahan setiap tahunnya rata-rata ada berapa yang diajak kerjasama? Iya, saat ini khusus untuk tahun ini kami tidak menambah terlalu banyak, tapi kami lebih memperhatikan kualitas dibanding kuantitas. Memang di 2 tahun awal Wahyu kita terus menambah. Kurang lebih per bulannya kita bisa menambah 500 sampai 1.000 gitu ya. Tapi khusus tahun ini kita fokus di kualitas karena saya merasa di angka 13.500 ini sudah angka yang cukup baik untuk kita kembangkan kualitasnya. 13.500 ini di seluruh Indonesia ya Mas? Belum, kita masih di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oke, Jabodetabek ya berarti. Nah, sebenarnya signifikansinya apa sih Mas dari peran digital ini membantu para UMKM makanan ini meningkatkan pendapatannya? Apa yang Wahyu bantu? Ya, jadi seperti yang kita tahu, teknologi hadir kan sebenarnya untuk membantu operasional dari pemilik warung agar mereka jadi lebih mudah. Lebih mudah dalam hal operasional, lebih mudah dalam hal mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, Wahyu bantu khususnya di masa pandemi ini sebenarnya
kita bantu dari segi operasional mereka. Mereka tidak perlu lagi harus pergi keluar dari warungnya, tapi mereka bisa tetap di dalam warungnya dan kita yang membantu mengantarkan bahan baku mereka. Jadi mereka bisa memesan beras, minyak goreng dan sebagainya untuk kebutuhan masak mereka. Kemudian kita juga membantu mereka di dalam digital presence. Ya, seperti kita tahu mereka perlu mendapatkan customer yang mungkin juga tidak bisa keluar dari tempat mereka. Sehingga kita bantu mereka supaya mereka bisa masuk di dalam online delivery juga, gitu, online delivery platform. Kemudian kita juga bantu dalam hal protokol kesehatan, seperti yang mungkin sudah kita lihat di dalam video ini bersama, supaya pengunjung juga lebih nyaman ketika mereka makan di dalam warung makan Wahyu. Semua itu ada biaya tambahan untuk warung-warung yang diajak kerja sama Wahyu? Nah ini menarik ya, sebenarnya kita sama sekali tidak memungut biaya, jadi seluruhnya gratis gitu ya. Karena memang kami hadir sebagai mitra atau sahabat setianya warung makan. Kita ingin agar mereka ketika bergabung dengan Wahyu, justru penghasilan mereka bertambah. Bukan ketika mereka bergabung malah kita ambil duit dari mereka, sama sekali enggak. Jadi mereka sama sekali tidak bayar apapun, tapi justru kita memberikan kemudahan dan penghasilan tambahan. Tapi kalau melihat dari cerita Mas Peter kan sebenarnya ini kemudahan ya buat para penggiat UMKM ini, warung-warung kecil ini. Tapi nggak semua dari mereka sebenarnya paham dan mafhum dengan digital gitu. Nah dari Wahyu sendiri sebenarnya kendala menggait para pebisnis kecil ini tuh apa Mas? Sebenarnya kendala menggait itu sama sekali nggak ada. Karena kita tahu problemnya mereka seperti apa dan mereka senang ketika Wahyu hadir membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi sebenarnya kendala yang terjadi adalah bagaimana mereka benar-benar bisa menerapkan digital literacy yang sudah kita ajarkan ke mereka. Bagaimana ini menjadi sebuah behavior mereka. Yang tadinya mungkin mereka menulis di sebuah buku yang sangat manual, bagaimana memindahkan kebiasaan itu ke dalam aplikasi digital. Pencatatan keuangan, ordering makanan, pencatatan inventory, dan sebagainya ke dalam aplikasi digital. Nah itu yang sebenarnya kebiasaan itu yang sedang kita pupuk, kebiasaan itu yang sedang kita rubah sekarang gitu. Berarti aku konfirmasi lagi nih, itu semua kan sebenarnya ilmu ya Mas, nggak ada ilmu yang gratis gitu. Jadi benar-benar memang tidak ada dana yang harus disiapkan para pemilik warung makan ini? Ya, tidak ada sama sekali. Nah pertanyaannya pasti teman-teman nanya, jadi Wahyu dapat duitnya dari mana sebenarnya? Betul. Justru, ya kan, jadi sebenarnya dengan potensi 13.000 warung yang kita punya, kita mempunyai kesempatan bagi para brand owner untuk mereka berpartisipasi di dalam warung-warungnya kita. Gitu. Nah, kemudian barulah kita mendapatkan monetisasi dari brand-brand yang ingin bekerja sama dengan Wahyu, memanfaatkan mitra-mitranya Wahyu. Gitu. Jadi contoh misalnya ada produk-produk brand yang ingin berjualan di dalam outlet-outletnya Wahyu bisa bekerja sama dengan kita dan bahkan itu pun kita membagi hasil dengan pemilik warung makan sehingga pemilik warung makan juga bisa dapat penghasilan tambahan. Jadi bukan menekan mereka yang kecil dan sedang berusaha di tengah pandemi ini ya, tapi melihat mereka-mereka yang lebih besar dan mau. Tapi banyak Mas brand-brand yang mau untuk placement di warung-warung itu. Ya, mereka melihat ini jadi sebuah channel yang baru ya, yang tadinya mungkin mereka biasa di general trade atau modern trade, tiba-tiba nih ada sebuah tempat yang mungkin mereka lupa ini menjadi tempat banyak orang ngumpul, banyak orang yang suka pergi ke tempat ini, dan ini jadi sebuah tempat yang bisa mereka mengenalkan produk mereka, bahkan menjual produk mereka. Jadi sebenarnya mereka sangat senang sekali dan responnya sangat positif. Selain iklan atau placement dari brand-brand tadi, Wahyu baru saja dapat pendanaan nih investasi, nilainya nggak kecil, 72,8 miliar. Apa rencana Wahyu ke depannya melalui investasi ini? Iya, tentunya balik lagi ke dalam value-nya Wahyu, visi misi Wahyu ya. Kita ingin membantu warung makan kalau bisa lebih banyak lagi dan kualitasnya lebih baik lagi dari segi pelayanan kami kepada pemilik warung. Jadi memang dana yang kita terima adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanannya kami, karena kami baru saja berulang tahun ketiga gitu ya. Jadi masih baby, masih banyak hal yang perlu kami perbaiki dari segi kualitas pelayanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kami ingin memperbaiki dari segi teknologi, karena teknologi sangat diperlukan dan kami ingin menyempurnakan teknologi yang kami punya. Gitu. Jadi dana yang kami terima adalah untuk pelayanan yang lebih baik pada pemilik warung makan dan juga untuk memperbaiki teknologinya kami. Tahun depan rencananya ada target berapa Mas nambah?
tahun depan kami berharap ada di beberapa kota besar dulu deh gitu. Jadi kita ingin nggak cuma di Jabodetabek, tapi bahkan udah bisa ke beberapa kota besar di Indonesia. Semoga cita-cita membuat para warung makanan naik kelas ini bisa terlaksana dan membantu UMKM nih sebagai tulang punggung ekonomi selama ini. Amin, amin. Terima kasih. Harus bisa. Harus bisa, Terima kasih, tentu saja. Terima kasih Peter Sherul sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Terima kasih kembali Mbak Paskalis.